Orang-orang bilang, janda kaya itu suka memilih-milih lelaki. Tapi tak ada yang menyangka, janda yang satu ini justru menangis di pelukan seorang kuli bangunan. Lebih mengejutkan lagi bukan dia yang menyelamatkan si kuli, tapi si kulilah yang menyelamatkan dia tepat saat banjir Sumatera menelan seluruh harta bendanya. Dan dari situ, cinta yang mereka bicarakan bukan lagi soal uang tapi soal nyawa yang diselamatkan. Banjir besar yang melanda Sumatera sore itu bukanlah banjir biasa. Hujan turun sejak pagi tanpa henti. Sungai Batang berbau meluap, menggerus pinggiran desa, dan merobohkan beberapa pondok warga. Di balik hiruk-pikuk itu, seorang lelaki muda bernama Ari Firmansyah, kuli bangunan berusia 31 tahun, masih berdiri di bawah rintik hujan, memegangi helm proyeknya yang sudah bolong. Ia baru pulang dari kerja ketika air mulai naik setinggi betis, dengan pakaian lusuh, sepatu yang penuh lumpur, dan tubuh lelah. Dia hanya ingin segera sampai ke rumah kontrakannya yang bocor di 8 titik. Namun langkahnya terhenti saat ia mendengar jeritan samar dari arah jalan menuju komplek perumahan mewah. Ada orang. Tolong, jeritan itu tidak jelas, tapi cukup membuat Ari menoleh. Dia melihat perempuan berpakaian blus biru, basah kuyup, berdiri di atas kap mobil SUV yang hampir sepenuhnya terendam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan air sungai terus menggulung mendekat. Ari mengerutkan dahi. Sial, itu kan kawasan perumahan elit. Kenapa ada orang di situ? Rasa penasaran berubah jadi naluri menolong. Ari meletakkan tas alatnya di pagar, menapaki air banjir yang semakin naik, dan berusaha mendekat. Saat sudah cukup dekat, ia bisa melihat jelas wajah perempuan itu. Wanita itu cantik, elegan dari penampilannya. Jelas ia bukan orang sembarangan. Dia adalah Nadira Syafi, janda berusia 36 tahun yang dikenal sebagai pemilik toko emas dan usaha properti di daerah itu. Warga mengenalnya sebagai wanita yang tegas, kaya, dan terkesan menjaga jarak dari orang bawah. Ari menelan ludah, tapi dia manusia juga, dan dia butuh pertolongan. Air kini naik setinggi pinggang. Ari berenang kecil, mendekat sambil melawan arus. "Bu, pegangan? Saya tolong ya," teriak Ari. Nadira menatapnya dengan mata ketakutan. "Tolong, saya tidak bisa berenang." Suaranya pecah. Ari menepukkan tangannya ke kap mobil. "Tenang, saya di sini." Namun arus mulai menghantam mobil kuat-kuat, membuat Nadira hampir tergelincir. Ia menjerit sambil merentangkan tangan, dan tanpa ragu, Ari melompat, meraih pergelangan tangannya tepat sebelum ia hanyut. Pegangan itu kuat. Ari menyeret tubuh Nadira dari kap mobil menuju daratan yang lebih tinggi. Mereka berdua hampir terseret. Tapi Ari menopang tubuh Nadira agar tetap berada di permukaan air. Begitu sampai di tepi, Nadira menggigil tanpa henti. Ari melepas jaket kerjanya yang sudah sangat basah dan menyampirkannya di pundak wanita itu. "Bu, ibu luka? Di mana?" Nadira hanya menggeleng. Saya kehilangan semuanya. Rumah saya, toko saya, mobil saya, semuanya." Air mata Nadira jatuh bersamaan dengan derasnya hujan. Ari menahan napas. Ia tidak pernah melihat wanita sekuat dan sekaya itu terlihat sebegitu rapuh. "Bu, sekarang, yang penting ibu selamat dulu. Harta bisa dicari lagi. Nyawa, tidak." Kata-kata itu membuat Nadira menatap Ari lama sekali. Tatapan yang bukan hanya rasa terima kasih, tapi keterkejutan melihat seseorang dari kelas bawah begitu tulus menolongnya tanpa meminta apapun. Air banjir terus naik. Ari meraih lengan Nadira lagi. "Ayo, ikut saya. Kita cari tempat aman dulu." Dan dari langkah pertama itu, kehidupan dua orang yang dari dunia berbeda mulai bersinggungan. Air banjir masih terus naik,
memaksa Ari dan Nadira menjauh dari lokasi komplek mewah yang kini hampir tenggelam seluruhnya. Nadira berjalan dengan langkah gemetar, sesekali terhuyung dan harus ditopang Ari agar tidak jatuh ke lumpur. Meskipun tubuhnya dingin, Ari tetap memegang lengan Nadira erat-erat, pelan-pelan. "Bu, kakinya licin," katanya lembut. Nadira mengangguk, tapi suaranya bergetar. "Terima kasih. Terima kasih. Kalau tadi Anda tidak datang, mungkin saya..." Ari cepat memotong. "Jangan dipikirin dulu, Bu. Yang penting sekarang Ibu selamat." Nadira menggigit bibir. "Nama saya Nadira." Ari tersenyum tipis. "Saya Ari, orang sini-sini saja." Nadira mengangguk, tapi pandangannya jauh. Seumur hidup, ia tidak pernah berada di posisi seperti itu, basah kuyup, kotor lumpur, kehilangan harta, dan berjalan tersiak-siok sambil ditopang kuli bangunan yang bahkan tidak dikenalinya 1 jam lalu. Namun anehnya, di sisi pemuda itu, ia merasa sedikit aman. Tempat aman, sementara Ari membawa Nadira ke rumah kayunya yang sangat sederhana, lantai semen, tirai bekas, kipas angin tua, dan atap yang bocor sedikit di sudut. Nadira mematung sejenak di pintu. Ia tidak pernah menginjak rumah sesederhana itu sepanjang hidupnya. "Maaf, Bu, ini jelek banget ya," ucap Ari sambil merapikan tikar. "Tapi di sini aman. Air belum masuk." Nadira mengusap wajahnya. Tidak apa-apa. "Saya hanya belum pernah seperti ini." Ari cepat mengambil handuk tipis miliknya. "Bueh, Mbak Nadira, silakan keringkan dulu. Kalau dingin, nanti tambah drop." Nadira menerimanya dengan tangan gemetar. Ari melihat itu, lalu segera mengambilkan air hangat dari kompor kecilnya. "Minum dulu, biar badan agak hangat." Nadira meminum perlahan. Hangatnya air itu seperti meresap sampai hati. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak tadi ia merasa ingin menangis lagi. Dan ketika tatapannya bertemu Ari lelaki, berwajah lelah namun berhati, lembut air matanya akhirnya tumpah. Tangis yang jatuh tanpa sadar Ari kaget. "Lo, Bu Emi Beka, Najira, kenapa? Sakit ya?" "Mana yang sakit?" Nadira menggeleng sambil menutup wajahnya. Bukan sakit. Saya hanya..." Ia terisak keras. "Semua habis. Rumah saya, emas saya, barang-barang saya, semua tenggelam. Saya sendirian." Ari duduk di lantai, tidak berani menyentuh, tapi tetap dekat. Ia memberi ruang aman tanpa menghakimi. "Gak apa-apa nangis, Mbak," katanya pelan. "Harta bisa dicari lagi, tapi Ibu selamat. Itu sudah cukup." Nadira menatapnya dari sela air mata. "Kenapa Anda begitu baik pada saya? Kita bahkan tidak saling kenal." Ari tersenyum kecil. "Karena saya tahu rasanya kehilangan." Ia menunduk. "Rumah saya juga pernah kebanjiran. Orang tua saya meninggal duluan. Saya cuma hidup dari kerja bangunan. Jadi, kalau lihat orang kesusahan, ya, saya bantu sebisanya." Nadira diam. Kata-kata itu terasa seperti pukulan lembut yang membuka mata. Ia yang hidup berkecukupan dengan toko emas dan properti tidak pernah membayangkan ada seseorang yang telah melalui kesulitan sedalam itu, namun masih bisa begitu tulus menolong. Hujan, hening, dan kepercayaan pertama hujan masih mengetuk atap seng. "Ari." Udara dingin merayap masuk. Ari berdiri dan mengambilkan jaket lain. "Ini nih, pakai dulu, biar nggak makin dingin." Nadira melihat jaket itu. Bukan jaket mahal, bukan jaket bersih, tapi di situ ada ketulusan. Ia memakainya. "Terima kasih, Ari." Ari tersenyum. "Kalau Mbak capek, istirahat dulu. Nanti saya bikin mie." Nadira tertawa kecil di antara air mata. "Elit sekali saya. Makan mie
setelah kehilangan rumah. Ari ikut tertawa. Di saat begini itu paling enak, Mbak. Tawa itu memecah ketegangan. Untuk pertama kalinya sejak banjir menghancurkan semuanya, Nadira merasa bisa bernapas. Dan ada satu hal yang ia sadari. Ia percaya pada Ari lebih cepat daripada ia bisa menjelaskannya. Ketika dunia luar mulai menghakimi tak lama kemudian, terdengar suara warga dari luar rumah Ari. Ari, kok ada bule? Bukan. Janda kaya itu ya? Saking banjirnya sampai ngungsi ke rumah kuli. Ya ampun, aduh. Jangan-jangan Ari manfaatin kesempatan nih. Ari langsung keluar. "Wo, jangan ngomong sembarangan. Dia butuh tempat aman." Tetangga terdiam, terkejut melihat Ari marah. Nadira mendengar itu dari dalam. Pipinya memanas. Bukan karena malu, tapi karena tersentuh. Orang yang baru ia kenal itu membelanya di depan umum tanpa ragu. Saat Ari kembali masuk, Nadira menatapnya lama sekali. "Ari, iya, terima kasih. Kau tidak tahu. Artinya besar sekali untukku." Ari menggaruk kepala. Canggung, saya cuma ngomong apa adanya. Namun di dalam hati, Nadira tahu di dunia yang penuh orang munafik, Ari adalah sedikit dari mereka yang benar-benar jujur. Di malam banjir itu, sesuatu mulai tumbuh di antara mereka. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi rasa aman. Dan rasa aman itu sering menjadi akar dari cinta paling kuat. Malam itu Nadira tidur di atas tikar tipis milik Ari, bukan karena Ari tidak menawarkan kasurnya, ia sudah memaksa Nadira tidur di tempat paling kering yang ada, tapi karena kamar itu kecil dan sederhana. Nadira justru merasa lebih aman berada dekat ruang tengah, tempat Ari bisa ia lihat. Nadira membuka matanya beberapa kali di tengah malam. Setiap kali itu pula, ia mendapati Ari masih duduk bersandar di tembok. Mata terpejam, tapi tubuh tetap siaga. Ari tidak tidur, dia berjaga. Gumam Nadira pelan. Di tengah kesedihan dan ketakutannya, ada perasaan hangat yang perlahan tumbuh di dadanya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak suaminya meninggal. Pagi yang mengubah pandangan Nadira saat matahari mulai muncul. Ari sudah bangun lebih dulu. Ia sedang memasak mie instan di dapur kecilnya. Nadira bangun dengan rambut kusut dan mata bengkak. Begitu melihatnya, Ari tersenyum malu. "Pagi, Mbak. Maaf ya, cuma bisa masakin mie. Gak ada yang lain." Nadira duduk di kursi kayu. Bukan cara ia biasa. Sarapan biasanya ada roti gandum, susu almond, atau madu impor. Tapi entah kenapa, aroma mie itu terasa begitu lezat. "Tidak apa-apa," katanya. "Saya tidak butuh makanan mahal sekarang. Saya hanya butuh merasa hidup." Ari meletakkan mangkuk mie di depan Nadira. "Semoga hangat ya, biar Mbak gak masuk angin." Nadira menatapnya. Ia menatap begitu lama, sampai Ari salah tingkah sendiri. "Kenapa, Mbak?" Ari bertanya bingung. Nadira tersenyum. "Saya baru sadar, sudah lama tidak ada yang memikirkan saya sesederhana ini." Ari mengalihkan pandangan, pipinya memerah. "Mbak, jangan bikin saya salah tingkah." Nadira tertawa kecil. Tawa yang membuat rumah sederhana itu terasa jauh lebih hidup dari sebelumnya. Ketika Nadira tak ingin berpisah setelah sarapan, Ari mengambil skop kecil dan mulai mendorong lumpur di depan rumah. "Nadira, kalau mau istirahat, di dalam aja," katanya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nadira berdiri di ambang pintu, hanya memandangi Ari bekerja, tanpa berkata apa-apa. Ari mengusap keringat. "Mbak, beneran gak mau duduk di dalam aja?" Nadira menggeleng. "Tidak, saya ingin tetap melihatmu." Ari tersedak udara. "Haha, maksudnya?" Nadira tersenyum redup. "Tapi jujur, kalau aku sendirian, aku teringat kejadian banjir itu. Aku ketakutan. Tapi kalau aku bisa melihatmu, entah kenapa,
aku merasa aman. Ari tercekat. Ia tidak pernah dibuat bingung oleh perempuan sebelumnya. Apalagi janda kaya seperti Nadira. Ya udah, kalau gitu sini duduk. Jangan berdiri terus, katanya kemudian. Nadira duduk di kursi plastik, memeluk lututnya. Matanya tak lepas dari Ari. Setiap kali Ari bergerak, Nadira mengikuti dengan pandangan seolah memastikan lelaki itu tidak akan menghilang dari hidupnya. Kisah-kisah yang terungkap sambil istirahat. Ari duduk di samping Nadira, membawa 2 gelas teh hangat. Nadira memegang gelas itu erat-erat. Ari, boleh saya tanya sesuatu? Tanya aja, Mbak. Kenapa kamu tidak menikah? Ari tertawa kecil. Siapa juga yang mau sama kuli bangunan? Gaji saya nggak seberapa. Kerja saya berat. Muka pas-pasan. Nadira menggeleng. Saya tidak setuju. Loh, kamu punya hati yang lebih kaya daripada banyak lelaki berduit yang pernah saya temui. Ari terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Lalu ia balik bertanya, kalau Mbak Nadira sendiri? Kenapa? Sendiri. Nadira menarik napas panjang. Suami saya meninggal 3 tahun lalu. Orang bilang saya janda kuat, janda kaya. Padahal di balik itu semua, saya hanya perempuan yang kesepian. Ari menunduk. Maaf ya Mbak, saya nggak kepikiran itu. Nadira menggeleng. Kamu satu-satunya orang yang tidak melihat saya sebagai janda kaya. Kamu lihat saya sebagai manusia. Hening sejenak. Tapi hening itu bukan canggung hening yang indah, seperti 2 hati yang mulai menemukan tempatnya. Ketika hujan turun lagi sore hari, hujan turun lagi, Ari buru-buru mengambil ember untuk menampung bocor di atap. Maaf ya Mbak, rumah saya bocor, katanya sambil cengengesan. Tapi Nadira tidak menertawakan keadaan itu. Ia malah tersenyum iba. Ari, biarkan saya bantu. Ari memandangnya. Mbak, mau bantu apa? Ini kan rumah saya. Nadira mendekat, memegang lengan Ari. Rumahmu, yang saat ini juga rumahku. Ari terdiam. Kata-kata itu seperti petir kecil yang menyambar jantungnya. Saat hujan turun lebih deras, Nadira berdiri di samping Ari, memegang ember lain. Kita kerjakan bersama, katanya. Ari memandangnya lama. Wanita kaya yang kemarin bahkan tidak mau injak lumpur kini berdiri di rumah reot, memegang ember bocor, hanya agar bisa tetap berada di dekatnya. Sesuatu yang lembut dan hangat muncul di hati Ari, dan untuk pertama kalinya dalam hidup Nadira, ia merasa tidak sendirian lagi. Hujan reda menjelang malam. Ari dan Nadira duduk di lantai ruang tengah, menatap sisa banjir yang mulai surut. Rumah sederhana itu penuh dengan aroma tanah basah dan kayu lembab. Lampu kuning redup berkelap-kelip, membuat suasana semakin hangat sekaligus sendu. Nadira memegangi cangkir teh yang mulai dingin. Besok, saya harus kembali ke lokasi rumah saya, katanya lirih. Ari mengangguk. Kalau Mbak mau, saya antar. Tapi, kayaknya besok tetap banjir. Airnya belum turun banyak. Nadira menatapnya. Tatapannya bukan sekadar terima kasih, ada rasa lain yang sulit Ari jelaskan. Rasa yang membuatnya ingin memalingkan wajah agar tidak terbawa perasaan. Ari, Nadira memanggil lembut. Kau tetap akan sekolah ke proyek besok? Ari menghela napas. Kemungkinan besar, kuli itu. Mbak, mau banjir? Mau nggak? Kalau mangkir ya potong gaji. Bos, nggak peduli. Nadira tersenyum pahit. Dunia saya dan duniamu sangat berbeda ya. Ari tidak membantah. Namun, ia tidak ingin membuat Nadira merasa bersalah. Tidak apa-apa, Mbak. Hidup itu memang begitu. Tiba-tiba Nadira menunduk, bermain dengan ujung selimut tipis yang ia pakai. Suaranya kecil, hampir tak terdengar. Ari, aku takut kembali ke rumah itu. Ari menatapnya.
Takut kenapa? Karena aku sendirian. Nadira menahan napas. Dan satu-satunya orang yang membuatku merasa aman adalah kamu. Ari tercekat. Udara tiba-tiba terasa tipis. Mbak, jangan bicara begitu. Ucapnya gugup. Saya serius. Nadira menatapnya dalam-dalam. Kamu membuatku merasa seperti rumah. Kata itu menusuk hati Ari dengan cara yang sangat lembut. Meski ia berusaha menahan diri. Ia merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan terhadap janda kaya. Seperti Nadira, Ari bernapas panjang. Mbak, saya cuma kuli bangunan. Saya tidak punya apa-apa. Rumah saya kecil, bocor, dan hidup saya. Nadira memotongnya pelan. Ari, aku tidak peduli kamu punya apa. Yang aku peduli hatimu. Ari menunduk, pipinya merah. Mbak, saya nggak pantas buat ngomong ini. Nadira mendekat sedikit. Bilang saja. Ari menghela napas berat, lalu menatap mata Nadira. Mbak, Nadira, saya takut salah langkah. Orang ngomong apa nanti? Mereka pasti bilang saya numpang hidup sama Mbak. Nadira tersenyum sedih. Orang-orang selalu bicara. Mereka bicara waktu saya menikah dengan suami saya. Mereka bicara waktu saya jadi janda. Mereka bicara waktu saya sukses. Sekarang mereka bicara lagi karena aku numpang di rumahmu. Ia terdiam sejenak, tapi tidak satu pun dari mereka yang menolongku waktu banjir itu. Ari terjiong. Ari, suara Nadira mulai lembut. Sangat lembut. Aku ingin tetap di dekatmu. Kau membuatku merasa aman. Kau membuatku merasa dihargai sebagai manusia. Bukan sekadar janda kaya. Ari tertegun. Ia tidak tahu apa yang harus dibalas. Nadira lalu melakukan sesuatu yang tidak Ari sangka. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, kalau kamu mengizinkan, setelah banjir reda, aku ingin tinggal sementara di sini. Sampai aku bangkit lagi. Ari membelalakkan mata. Mbak Nadira, mana mungkin? Rumah saya begini. Nadira tersenyum. Rumahmu hangat. Itu cukup. Ari merasa dadanya sesak. Bukan sesak sesungguhnya, tapi rasa haru yang menekan dari dalam. Mbak, saya takut. Apa yang kamu takuti? Ari menatap lantai. Aku takut jatuh cinta sama orang yang tak mungkin kugapai. Kata itu membuat udara seketika hening. Nadira menutup mulutnya, menahan degupan jantung yang tiba-tiba melonjak. Suaranya pecah. Siapa bilang aku tak bisa digapai? Ari memandangnya ragu. Nadira mendekat perlahan. Duduk hanya beberapa inci darinya. Aku sudah kehilangan semuanya. Ari, rumah, usaha, dunia lamaku sudah hilang. Ia menatap ke mata Ari. Tapi di tengah itu, Tuhan mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Ari terdiam, tidak mampu mengucap sepatah kata pun. Nadira melanjutkan. Lebih pelan, seseorang yang tidak melihatku sebagai janda kaya. Seseorang yang tidak meminta apa-apa dariku. Seseorang yang membuatku ingin hidup lagi. Ari menunduk, hatinya menghangat. Mbak, saya cuma orang biasa. Nadira tersenyum lemah. Itu yang membuatmu luar biasa. Untuk pertama kalinya, Ari tak mampu menyembunyikan perasaannya. Dan untuk pertama kalinya pula, Nadira benar-benar merasa dilihat sebagai seorang wanita. Bukan statusnya. Di malam itu di rumah kecil yang bocor, dengan cahaya lampu yang temaram benih cinta yang tak disengaja mulai tumbuh kuat. Sebuah cinta yang tidak mereka cari, tapi justru menemukan mereka. Keesokan paginya, suara burung dan aroma tanah basah memenuhi udara. Banjir mulai surut, tetapi lumpur masih menutupi sebagian besar desa. Ari bangun lebih dulu. Ia merapikan bagian rumah yang terendam sedikit air, mencoba menata ulang perabot yang bergeser. Saat ia sibuk membersihkan sudut rumah, Nadira keluar dari kamar
dengan rambut diikat sederhana. Ia mengenakan kaos Ari yang kebesaran dan celana training yang dipinjamkan semalam. Ari terdiam sejenak melihatnya. Bukan karena cantik. Meski jelas, ia memang cantik, tapi karena bagaimana seorang wanita yang biasanya tampil begitu elegan, kini tampak begitu manusiawi di rumah reyot seorang kuli bangunan. Pagi, Ari, sapa Nadira dengan senyum kecil. Ari buru-buru mengalihkan pandangan. Pagi, Mbak Nadira. Tidurnya nyenyak. Nadira mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak banjir. Iya. Ari menelan ludah. Ia tak ingin membaca terlalu banyak dari kalimat itu. Nadira ingin menolong. Balik setelah sarapan mie instan. Lagi yang kini. Justru terasa akrab Nadira melihat Ari sibuk membersihkan lumpur yang masuk lewat celah pintu. Biar saya bantu, katanya. Ari langsung gelagapan. Jangan, Mbak, ini kotor banget. Tangan Mbak nanti. Kotor tidak apa-apa. Hati saya sudah terlalu sering dikotori oleh kehidupan. Lumpur, bukan apa-apa. Ari terdiam, mendengar itu. Nadira mengambil ember, menyingsingkan lengan kaosnya, dan mulai mengangkat lumpur bersama Ari. Tangannya kotor, bajunya belepotan, tapi ia tidak mengeluh sama sekali. Ari memperhatikan dari samping. Ternyata Mbak Nadira bisa juga kerja berat begini. Nadira tertawa kecil. Saya bisa melakukan banyak hal, Ari. Hanya saja, selama ini tidak ada yang mau melihatnya. Kata itu menancap di hati Ari. Tetangga mulai menggosip di luar rumah. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Itu kan Nadira. Janda kaya itu, kok betah banget ya? Di rumah Ari, jangan-jangan Ari ngincer hartanya nih. Jangan-jangan malah Nadira yang naksir Ari. Haha. Ari mendengar semua itu. Ia keluar dan menegur dengan sopan. Bapak, Ibu, tolong jangan ngomong aneh-aneh. Mbak Nadira cuma numpang karena rumahnya rusak. Salah satu ibu menyahut sinis. Tapi kok deket banget sih? Kamu itu kuli loh, Ri. Ngaca dikit, Ari merasakan panas merayap naik ke wajah. Namun sebelum ia sempat membalas, Nadira muncul dari dalam rumah. Dengan suara tenang, namun tegas, ia berkata, Ari sudah menyelamatkan nyawa saya. Apa salahnya kalau saya merasa aman di sini? Seluruh warga langsung diam. Nadira melanjutkan, kalau tidak ada orang seperti Ari, mungkin saya sudah hanyut bersama mobil saya. Jadi sebelum menuduh atau bergosip, tanyakan dulu. Apakah kalian sanggup melakukan apa yang Ari lakukan? Suasana langsung hening. Ari menatap Nadira dengan tak percaya. Wanita kaya, terkenal, dihormati berdiri, membelanya di depan orang banyak. Tanpa sedikit pun gengsi, tetangga yang tadi sinis pun langsung berlalu tanpa berkata apa-apa lagi. Ari merasa tidak layak saat Nadira kembali ke dalam rumah. Ari menyusul dengan wajah bingung. Mbak Nadira, kenapa Mbak ngomong gitu di depan orang? Nadira menatapnya. Kenapa memang? Memang, Ari menggaruk kepala. Itu bikin orang makin salah paham. Nadira mendekat sedikit. Biarkan mereka salah paham. Yang penting kita tahu yang sebenarnya. Ari menelan ludah. Mbak, saya takut nanti Mbak tambah sulit hidup di sini. Karena saya, Nadira menggeleng. Menatap Ari dengan mata yang jujur. Ari, apakah kamu tidak mengerti? Hidup saya sebelum ini justru kosong. Dikelilingi harta, tapi tidak ada yang peduli. Sekarang, saya tidak peduli apa kata orang. Ari tercekat. Yang saya pedulikan, Nadira melanjutkan dengan suara lembut, adalah orang yang ada di depan saya ini. Ari mundur setengah langkah. Mbak, saya ini cuma kuli bangunan. Saya nggak punya apa-apa. Nadira tersenyum. Kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak pria kaya. Apa itu? Hachi. Ari terjiong. Tidak ada yang bisa ia ucapkan. Nadira memilih bertahan sore, menjelang malam. Banjir semakin surut. Jalan utama
mulai bisa dilalui. Orang-orang mulai membersihkan barang-barang mereka. Ari berdiri di depan rumah, memandang sungai yang mulai kembali ke jalurnya. Besok, Mbak Nadira bisa pulang. Lihat kondisi rumah. Nadira berdiri di sampingnya. Dan kalau rumah itu hancur total, Ari menarik napas. Ya, Mbak, harus cari tempat tinggal sementara. Nadira memandangnya lama. Kepalamu keras sekali, Ari. Kau tidak mengerti isyarat. Ari bingung. Isyarat apa? Dengan suara rendah dan mata berkokek-kokaka, Nadira berkata, tempat tinggal sementaraku sudah aku temukan. Ia menatap tepat ke mata Ari. Di sini, di sampingmu. Ari membeku. Dadanya terasa penuh. Sesak, hangat. Semuanya bercampur jadi satu. Nadira kemudian memegang tangan Ari untuk pertama kalinya. Ari, izinkan aku tetap di dekatmu. Ari menunduk, menahan perasaan yang selama ini ia tekan. Mbak, saya takut bikin Mbak susah. Saya takut orang salah paham. Biarkan orang bicara. Jawab Nadira tegas. Kamu yang aku pilih untuk berada di sisiku, bukan mereka. Untuk pertama kalinya, Ari tidak membantah. Dan pada malam itu, tidak ada lagi tabir yang menutupi apa yang tengah tumbuh di antara mereka. Perasaan itu bukan lagi rahasia, bukan lagi ketakutan, tapi sebuah kenyataan. Mereka dari dua dunia berbeda telah jatuh cinta.